Hello Technolovers! Aksi heroik prajurit komando pasukan khusus Kopassus tidak pernah habis untuk diulas. Pasukan yang memiliki ciri khas baret merah dengan semboyan lebih baik pulang nama daripada gagal dalam tugas. Ini selalu menorehkan tinta emas di setiap medan operasi. Salah satunya adalah keberhasilan mereka dalam operasi pembebasan ratusan sandera di Tembagapura, Papua, belum lama ini. Peristiwa penyanderaan tersebut dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka atau OPM pada 17 November 2017 lalu. Lantas, apakah yang membuat kelima tentara tersebut menolak untuk naik pangkat dan siapakah mereka? Yuk kita simak ulasannya berikut ini. Awal mula operasi penyelamatan. Kala itu, kelompok kriminal bersenjata atau KKB di bawah pimpinan Teni Kwalik dan Ayub Walker menyerbu pemukiman warga yang berada di 3 kampung, yakni Kampung Kimbeli, Kampung Banti, dan Kampung Longsoran. Mereka kemudian menggiring para sandera baik masyarakat pendatang maupun warga lokal ke lapangan yang berada di Kampung Utikini, Kabupaten Mimika. Selama lebih dari 2 minggu, kelompok bersenjata yang tergabung dalam Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka atau TPNOPM ini menyandera warga. Mereka tidak mengizinkan masyarakat untuk beraktivitas keluar kampung dan membeli makanan. Akibatnya tidak sedikit dari sandera yang terpaksa memakan daun-daunan untuk bertahan hidup. Menyikapi situasi tersebut, pemerintah melalui Kapolda Papua Irjen Pol Boy Rafli Amar dan Pangdam 17 Cendrawasih Majen TNI George Elnadu Supit terus berupaya melakukan pendekatan secara persuasif. Namun sayangnya, upaya tersebut tak pernah mendapat respon dari TPNOPM. Mengingat situasi yang semakin pelik, lantaran banyak di antara para sandera merupakan ibu dan anak-anak, maka pemerintah akhirnya memutuskan untuk menggelar operasi militer dengan membentuk tim Maleo. Tim ini terdiri dari 13 prajurit-prajurit pilihan Korps Baret Merah yang memiliki kemampuan khusus. Mereka adalah Sertu Rici Bruri Papua Jaya, Letu Infantri Syukma Putra Aditya, Letu Infantri Agung Damar, Sertu Faisal Tanjung, Praka Fitra Musa, Praka Salim, Praka Widiantoro, termasuk Serka Rinaldo Oscar, Praka Eko Yudi Afriansyah, Praka Syadam Hosen, Praka Iqbal, Praka Densi, Praka Sholeh. Dilansir dari Sindo News yang mengutip buku berjudul Tim Maleo, Operasi Pembebasan Sandera, Tembagapura 17 November 2017, yang ditulis Dansat 81 Kopassus, Letkol Charles Ali. Tim Maleo Kopassus yang di-backup tim 751 Raider mendapat tugas strategis yaitu menguasai Kampung Kimbeli dan Banti 2, tempat di mana masyarakat disandra. Sedangkan Taipur atau Kostrad ditugaskan menguasai Kampung Banti 1. Sementara tim 754 ENK Brimob dan 1 tim Taipur atau Kostrad menguasai Kampung Utikini, Kampung Kalimbuah hingga Kampung Longsoran. Tepat pada 13 November 2017, infiltrasi dilakukan oleh tim Maleo Kopassus. Dengan sinyal, para prajurit pilihan tersebut mulai menyisir hutan belantara di bumi Papua. Medan yang sulit karena berlumut dengan jurang di sisi kanan kirinya tak menyurutkan para prajurit terbaik tersebut untuk menyerah. Setelah melalui perjalanan panjang yang menyulitkan dan penuh tantangan, para prajurit Kopassus akhirnya tiba di titik yang dituju pada 15 November sesuai dengan rencana. Namun, rencana penyerbuan gagal lantaran ada sejumlah tim yang belum tiba di lokasi sasaran. Operasi Senyap. Gatot menjelaskan dalam operasi senyap tersebut, pasukan gabungan dari Kopassus, Batalion 751 Raider, dan Taipur Kostrad melakukan pergerakan sejauh 4,5 km selama 3 hingga 4 hari, yang diakhiri dengan pertempuran di 2 tempat hingga akhirnya KKB mundur. Setelah berhasil menguasai lokasi penyanderaan, Gatot menginstruksikan agar mengutamakan keselamatan sandera. Selanjutnya, Kapolda dan Pangdam mengevakuasi para sandera. Menurut Gatot, sandera yang merupakan warga asli tetap bertahan di kampungnya dengan penjagaan dari TNI dan Polri, sedangkan yang bukan berasal dari kampung tersebut telah diungsikan. Soal KKB yang melarikan diri, Gatot mengatakan hal itu sedang dalam pengejaran. Minum air sungai dan hujan untuk bertahan hidup. Di tengah guyuran hujan deras dan cuaca yang sangat dingin, para prajurit Kopassus harus menunggu waktu untuk membebaskan sandera.
Kondisi yang dialami para prajurit semakin parah karena kelaparan. Hal itu lantaran bekal makanan yang dibawa habis dalam perjalanan. Meski begitu, mereka tidak menyerah dan memilih untuk meminum air hujan dan air sungai untuk bertahan hidup. Dengan senyap, mereka terus memantau pergerakan para penyandra. Hingga waktunya tiba, tepat pada hari H dan jam J, dimulai dentuman mortir 81 para prajurit mulai melakukan penyerangan ke kampung Kimberley untuk membebaskan sandera. Mendapat serangan mendadak, TPN OPM yang tidak mengira bakal diserang langsung berhamburan menyelamatkan diri. Mereka tidak menyangka jika TNI akan membelah gunung untuk mencapai sasaran dan tidak menggunakan jalan setapak yang biasa digunakan masyarakat. Baku tembak antara Kopassus dan OPM tidak terelakkan selama 30 menit. Aksi saling tembak baru berhenti setelah KKB melarikan diri dan berbaur dengan masyarakat. Kerja keras prajurit Kopassus pun membuahkan hasil. Mereka berhasil menguasai Kampung Kimberley, Kampung Banti, dan perkampungan lainnya dari TPN OPM serta membebaskan ratusan sandera. Keberhasilan dalam penyelamatan. Keberhasilan Satgas Penanggulangan Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB Gabungan TNI Polri mengevakuasi warga dan mengamankan 2 desa yang diisolasi di distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua mendapatkan apresiasi dari Panglima TNI Gatot Nurmantio. Jenderal Bintang 4 itu pun terbang ke Papua untuk memberikan penghargaan terhadap 63 prajuritnya yang tergabung dalam Satgas di Tembagapura. Dari 63 prajurit tersebut, 5 diantaranya yang merupakan perwira menolak secara halus diberi kenaikan pangkat. Sontak hal tersebut membuat Gatot terharu. Dilansir dari cnnindonesia.com, 5 perwira tersebut menyampaikan kepada Gatot bahwa keberhasilan milik anak buah, kegagalan adalah tanggung jawab perwira, sehingga yang pantas naik pangkat adalah anggotanya, ujar Gatot dalam upacara pemberian penghargaan yang digelar di depan bekas pos kelompok bersenjata Desa Utikini. Deretan TNI yang menolak naik pangkat. Prajurit TNI menerima kenaikan pangkat luar biasa atas peran mereka dalam membebaskan 1.300 masyarakat Tembagapura, Papua, yang disandra kelompok kriminal bersenjata. Namun di antara puluhan prajurit itu, 5 diantaranya menolak kenaikan pangkat tersebut. 5 prajurit itu adalah Kapten Infanteri Sandra SP, berposisi sebagai Danki, Komandan Kompi Intai Tempur, Letu Infanteri Shofa Amrin Fajrin, berposisi sebagai Komandan Bantuan Kompi Senapan B. Letu Infanteri Agung Damar P, berposisi sebagai Dan Unit Komandan Unit 2-1-1-13 Kopassus. Letu Infanteri Sukma Putra Aditya, berposisi sebagai Dan Unit 2 Bakdub 812 Sat 81 Kopassus. Dan Letu Infanteri Ahmad Zainuddin, berposisi sebagai Danyon Komandan Batalion Taipur 1-A. Meski tidak naik pangkat, penghargaan juga diberikan kepada 5 perwira yang memimpin operasi pembebasan sandera, berupa prioritas khusus sekolah, kenaikan pangkat luar biasa, dan penghargaan ini ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kap/920/10/2017. Nah, itulah tadi ulasan seputar bebaskan masyarakat dari KKB. Inilah deretan prajurit yang TNI tolak kenaikan pangkat. Menurut Teknolovers, gimana nih? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Yuk dukung terus channel ini dengan memencet tombol like, komen, dan subscribe. See you!